Itu menjadi catatan bagi ini. Kemudian walaupun memang tidak ada orangnya ini, untuk besok rapat ini yang kita akan bahas ini, bidang penyelenggara ini orang ini memang harusnya bisa hadir nih. Bidang penyelenggara, kalau kita lihat rencana strategis dia ini untuk 5 tahun itu, yang pertama menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Pesparani. Karena 2025 kita Pesparani, kita harus menyusun petunjuk teknis itu. Nah, dia harus mengambil dari kabupaten terdekat. Seharusnya nanti bidang penyelenggara ini, Alpira Liling ini harus bekerja sama dengan kabupaten kota yang sudah mengadakan Pesparani. Ada enggak petunjuk teknisnya? Kalau enggak ada, berarti kita konsultasi ke provinsi. Kemudian yang kedua, melaksanakan sertifikasi atau kriteria juri dalam kerjasama dengan lembaga musik gereja ini. Nah, ingat, ini harus kita adakan lomba antar, walaupun lomba di paroki, jurinya itu sudah tersertifikasi. Jadi gini, juri kota, kalau dia Pesparani tingkat kota, jurinya itu disertifikasi oleh provinsi. Kalau lombanya paroki, itu disertifikasi oleh kota. Gitu. Jadi standarnya dia juri kota. Jangan melompat-lompat. Kasihan jurinya tuh udah sertifikasi kota, nggak dipakai nanti. Nah, ini kerja kerasnya bidang penyelenggaraan. Misalnya Bu Elis nih tersertifikasi sebagai juri kota. Apapun yang terjadi, Bu Elis nanti dia menjadi juri di mana? Kalau misalnya ada 13 cabang, berarti harus ada juri dari kota itu kan minimal 3 kali 13, 39 orang. Nah, itu bisa dari pengurus semua. Ya kan? Bisa. Ketua umum, tapi biasanya ketua umum dengan unsur itu enggak dia. Tapi tetap untuk cadangan dia menjadi juri. Misalnya saya menjadi dengan Bu Ana kan menjadi juri lomba cerdas cermat. Itu kan harus ada sertifikasinya dari kita. Itu tingkat ya kan. Nah, kalau untuk tingkat Pesparani provinsi itu, makanya kemarin kita tidak berani mengadakan Pesparani karena jurinya itu harus standarnya dari provinsi. Makanya kita setelah sertifikasi kota harusnya sertifikasi provinsi supaya kita juga bisa menjadi juri. Nah, karena begini, kalau untuk Pesparani provinsi itu harus sertifikasi nasional. Ya kan? Dan 1 orang sertifikasi nasional, 2 orang sertifikasi provinsi. Dia boleh 1 level gitu. Kalau kita tuh kota juga boleh selevel. Tapi tidak boleh misalnya tidak menghadirkan, misalnya Pesparani kota kan, dia minimal 1 juri provinsi, 2 juri yang dari kota. Nah, itu kita buat aturannya. Ya kan? Tadi yang misalnya Pesparani provinsi ngambil juri dari nasional 1, nasional. yang 2 dari tingkat provinsi. Kalau kabupaten kota ya itu tadi minimal 1 dari provinsi, 2 dari kabupaten kota. Kalau untuk tingkat kecamatan atau tingkat paroki, itu kan sebenarnya ada yang namanya sertifikasi juri tingkat kecamatan. 2 dari kecamatan itu, 1 dari kota. Tapi kita belum sampai ke situ. Ya, tapi idealnya ya itu minimal ya. Kan nanti kan dicek tuh sertifikasinya. Kayak orang sertifikasi wasit di olahraga. Makanya Pesparani kota enggak sembarang kita, jangan mau sembarang-sembarang mau jadi juri. Kalau levelnya hanya HUT, prahut, itu boleh. Ya, bukan maksudnya. Ya, kalau udah sertifikasi kan, walaupun dia itu nyanyinya enggak baik, tapi kalau dia udah juri, kan emangnya juri poli dia harus tahu poli. Enggak, dia harus tahu aturan, tekniknya dan sebagainya. Mengapa harus begitu? Yaitu, ya kan? Kalau memang ada yang ditunjuk misalnya pastor paroki itu dia memang memiliki kemampuan, lalu dia disertifikasi, boleh dia mengajukan diri, nanti disertifikasi oleh kota. Ini bidang penyelenggara nih. Kemudian yang ketiga, menentukan dan menetapkan dewan juri. Nah, ini
Makanya ini harus diplenokan. Kalau untuk Pesparani Kota berarti ya harus ada 1 juri dari provinsi dan 2 juri dari kota minimal. Kalau memang mau mengadakan 2 juri dari provinsi silakan, tapi dananya tidak mampu karena ada 13 ya. Ya, transport dalam kota, tapi maksudnya itu kan 13 orang itu kan harus kita datangkan, enggak. Nah, kalau dulu waktu HUT tuh semuanya dari mereka karena kita tidak ada yang tersertifikasi kecuali yang CCR dan CCA itu 2 dari kita, 1 dari provinsi. Nah, itu nanti disertifikasi. Nah, sertifikasinya itu bagaimana? Nanti mungkin ya kalau yang udah ikut diklat itu kan udah mulai tahu ya. Kemudian yang berikutnya menyelenggarakan festival Pesparani. Jadi sebelum Pesparani itu ada festival. Ya kan, festival Pesparani itu. Kemudian yang kelima bekerja sama dengan panitia penyelenggaraan. Nah, nanti kemudian yang keenam menyusun program kerja penyelenggaraan. Ke-8 merencanakan jenis dan bentuk kegiatan Pesparani baik persiapan maupun penyelenggaraan. Ini memang bidang penyelenggaraan ini kan kemarin saya minta banyak, tapi Bu Ana bilang udahlah segitu aja, cukup 4 orang. Karena bidangnya banyak nih. Berikutnya mendokumentasikan lagu-lagu gereja ini sesuai dengan kaidah-kaidah liturgi gereja Katolik untuk berbagai keperluan gereja. Lalu mengusulkan instansi pemerintah atau swasta dan perorangan untuk menerima penghargaan atas partisipasi bagi kemajuan Pesparani. Nah, ini dia juga mengusulkan, misalnya dia mengusulkan Dinas Pendidikan untuk kita kasih sertifikat. Mempersiapkan dan melaksanakan musyawarah nasional. Sebenarnya ini copy paste, musyawarah daerah ini bidang dia. Menghadiri dan memantau pelaksanaan musyawarah daerah. Melayani permintaan lembaga pembinaan dan pengembangan pesta paduan suara gerejani Katolik daerah yang membutuhkan pembinaan dan juri pada Pesparani daerah. Sebenarnya ini kecamatan, ini belum dirubah. Berikutnya bidang lomba cipta lagu-lagu gerejani, Ibu ya? Iya. Nah, ada 3-4 Bu bidangnya nih yang nanti Ibu persiapkan besok kita rapat itu. Memotivasi umat dan komponis Katolik untuk menciptakan lagu-lagu liturgi gerejani untuk berbagai jenis nuansa musik gerejani, klasik, lokal, daerah, dan lainnya. Ibu udah boleh Bu menghimpun lagu-lagu lokal itu yang penciptanya, karena Ibu kan sebagai pengurus berhak menghimpun itu untuk nanti kita kita siapkan semacam bukletnya bahwa ada komponis dari Stella Maris, komponis dari itu yang menciptakan lagu. Nah, persoalan lagunya dipakai atau enggak ada masalah. Nah, bagaimana dengan royalti dan sebagainya? Kalau namanya lagu gereja, ini jangan pernah minta royalti, karena kan lagu ini dinyanyikan untuk Tuhan. Ini bahaya, lain lagu rohani. Kalau lagu rohani silakanlah dia mau minta royalti kan. Tapi kalau lagu liturgi, dia namanya dicantumkan, saya itu sebenarnya enggak pantas. Bukan kata enggak pantas, enggak enak, tapi penghargaan terhadap itu kan juga, ya kan? Tapi kalau di Selamat Semua kan tidak dicantumkan. Iya, tidak dicantumkan. Karena kalau macam iya. Cuman persoalannya itu ada yang ingin mencantumkan nama ya. Ya itulah makanya nanti kita harus ini. Akhirnya kan lagu dia tuh enggak dipakai. Lagunya, lagu saya ada 10. Saya ciptakan masih muda, bagus untuk lagu liturgi. Lah, mana lagunya? Nah, itu nanti di bidang Ibu tuh yang merangkumnya. Ya udahlah, masukkan. Ini kan nanti untuk Tuhan. Bernyanyi untuk umat juga. Ya kan? Berikutnya yang kedua, menentukan dan menetapkan lagu wajib dan lagu pilihan setiap penyelenggaraan Pesparani. 2025 Ibu harus sudah bidang ini nih menetapkan lagu. Jadi bukan bidang penyelenggara ya, tapi bidang Ibu nih menciptakan lagu wajib. Ya. Mau lagu Latin atau lagu daerah, lagu lokal itu udah Ibu tetapkan. Jadi 2025 itu udah ditetapkan tuh untuk Pesparani. Makanya enggak semudah itu buat Pesparani. Kan kemarin kan saya lihat di grup tuh kan ada yang pengurus nge-share. Gimana nih buat Pesparani yuk? Saya bilang ada aturannya nih. Ya kan? Ada lagu-lagu yang harus sudah disampaikan ke paroki-paroki untuk dipelajari. Bukan sembarang lagu ini gitu, Pak. Berikutnya
Yang ketiga, mengembangkan kerjasama dengan paduan suara gereja, dirijen, musisi, dan komponis Katolik. Nah, itu nanti itu tugas ibu, ya, untuk menghimpun itu. Kemudian keempat, menetapkan dewan penilaian sayembara atau lomba cipta lagu-lagu gereja. Ada sayembara, Bu. Entah nanti mau diadakan 2025, silakan. Misalnya untuk musik, ya jangan banyak dulu lah. Untuk menciptakan musik ini, Jiwa Kristus tuh kan. Itu kan ada yang sudah menciptakan tapi kok liriknya dirubah. Harusnya Jiwa Kristus, ya kan? Kuduskanlah kami, kan enggak dirubah itunya. Harus sama, tapi dia hanya notnya aja. Itu boleh. Nah, kemudian yang ke-14, bidang pendidikan, kursus, pelatihan, penataan musik dan lagu gerejaan. Ini orang yang tidak ada, tetapi ya dia ini mempersiapkan dan melaksanakan pendidikan, kursus, pelatihan musik dan lagu gereja ini dalam kerjasama dengan lembaga musik gereja ini. Jadi harus ada kursus. Nah, berapa kali mereka ngadakan. Berikutnya, membantu pembinaan paduan suara dan pemazmur gereja. Kemudian ketiga, menata jadwal dan penyelenggaraan pembinaan paduan suara, musisi, dan dirijen. Nah, ini. Keempat, menyediakan literatur musik dan sarana yang dibutuhkan. Nah, jadi literatur musik itu artinya ya harus disiapkan. Berikutnya, bidang usaha dana. Nah, ini ada 4 tugasnya. Bertanggung jawab atas tersedianya dana dalam rangka pelaksanaan program lembaga pembinaan dan pengembangan pesta paduan suara gereja ini Katolik daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, menyusun langkah strategis pencarian dana. Keempat, mengusulkan pembentukan satuan tugas atau tim pengumpul dana. Jadi bidang ini bisa buat satgas sebenarnya. Nah, satgas itu bisa dibentuk dari teman-teman yang sudah ikut pelatihan-pelatihan kita, sahabat Pesparani. Berikutnya, menggerakkan berbagai pihak yang dapat diharapkan dalam mendukung pendanaan lembaga pembinaan dan pengembangan pesta paduan suara gereja ini Katolik daerah. Berikutnya, bidang verifikasi dan pengawasan. Yang pertama, memberikan petunjuk tentang tata cara pencatatan dan pembukuan keuangan lembaga pembinaan dan pengembangan pesta paduan suara gereja ini Katolik daerah. Kebetulan memang 2 orang ini bekerja di inspektorat, satunya juga di NGO. Kedua, mengadakan pemeriksaan dan audit dana yang masuk dan keluar dengan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi nanti dana tahun 2025 itu mesti diaudit mereka ini. Sebenarnya 2024 pun harus diaudit, ya, supaya tidak terjadi penyimpangan. Berikutnya, menyusun laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan keuangan. Jadi kita diperiksa, ada namanya audit internal, ya. Bidang penelitian dan pengembangan. Nah, ini bidangnya Bu Elis, Bu, ya, supaya enggak rancu nanti, Bu. Menyusun proposal penelitian dalam rangka pengembangan Pesparani, Bu. Ya, jadi 2025 Ibu harus ada proposal penelitian. Karena apa? Bidang litbang ini apa sih yang kurang? Nanti itu Ibu harus ada expose atau diekspos. Nanti bidang-bidang tertentu kayak bidang Bu Ana ini akan melihatnya. Misalnya dirijen kita tuh belum standar. Jadi rekomendasi dari proposal penelitiannya litbang. Core kita tuh masih banyak menyanyikan lagu-lagu ordinarium, bukan lagu-lagu liturgi. Ya kan? Kemudian ya lebih banyak di monopoli kur dalam menyanyikan lagu liturgi. Ya memang harus di 8. Ya. Kemudian ada lagu-lagu baru yang umat belum pelajari, langsung dihantam di situ. Banyak nanti. Nah, dari bidang Ibu ini nih. Kemudian yang kedua, menyusun instrumen, metodologi dan bahan-bahan penelitian. Nah, itu, Bu. Jadi instrumen bahan penelitiannya Ibu harus susun, ya. Makanya dipilih yang memang mempunyai kemampuan. Kalau kayak Bu Lina nih kan dia suka berpergian nih ke beberapa paroki. Tapi untuk menyusun instrumen nih Siska dan Bu Elis nih. Misalnya begini, kan kita melihat nih liturgi, musik liturgi di paroki A, Ibu mulai susun di checklist, ya kan? Menggunakan keyboard yang standar enggak gitu. Kemudian berikutnya lagu-lagu ordinariumnya disesuaikan enggak dengan itu. Dia lebih banyak ke musik liturginya, Bu, bukan instrumen penelitian yang lain gitu.
Kemudian melaksanakan penelitian dan yang bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan Pesparani. Jadi Ibu nanti itu segala sesuatu yang sifatnya ada Pesparani 2025, Ibu harus cek lomba ini, kok lomba ini kan harusnya 4 itu ya, kok tetap dipaksa hanya 2 tim yang maju kan? Itu kan berarti kan tidak perlu di 2026 jangan lagi diadakan, kan itu namanya mubazir gitu. Hanya eksebisi aja Bu, ditampilkan aja dia. Nanti dikasih sertifikat, bukan lomba dia. Maka kalau lomba minimal 4 kan. Nah, itu Ibu menyusun instrumennya tadi bersama dengan itu. Perlu expose supaya ada semua. Kemudian mendokumentasikan dan mensosialisasikan, mempublikasikan hasil penelitian. Jadi di Pesparani 2025, 1 bulan setelahnya Ibu harus mempublikasikan hasil penelitian Ibu. Ya kan, bahwa Masuk ke YouTube. iya, enggak disosialisasikan ke kita. Mohon untuk tidak berlomba di 2 bidang lomba sekaligus. Misalnya dia masuk paduan suara campuran, dia juga paduan suara Gregorian, itu tidak efektif. Kayak tidak ada orang gitu. Ya kan? Usahakan di paroki itu tidak mungkin lah dari ribuan umat tidak ada yang punya suara seperti itu. Nah, kalau kita, mohon maaf nih pengurus, ini saya sekali lagi mohon maaf untuk pengurus nih. Karena kita berani jadi pengurus, diusahakan kita, idealnya itu kita itu hanya 1 lomba saja untuk membantu di grup boleh. Karena kita sebagai stakeholder. Tapi kalau kita juga, mohon maaf nih, nyanyi di perempuan juga, ya kan? Nyanyi di campuran juga. Kapan kita ini? Karena mungkin kita juga aktivis ya, enggak mungkin juga kita enggak ini. Lalu ikut Mazmur juga. Yang mana yang profesionalnya nih kan gitu. Nah, ini mohon jadi perhatian kita. Kalau 1 masih ideal lah. Tapi kalau memang enggak ada orang, tapi kalau ada orang, mohon untuk pengurus ya tidak ikut. Untuk menjaga yang namanya profesional lah. Selanjutnya, mempersiapkan dan melaksanakan seminar dan lokakarya Pesparani. Seminar dan lokakarya itu Litbang itu harus adakan. Ya, seminar misalnya seminar tentang musik liturgi. Ya. Kita kan sudah Bu melakukannya waktu di Rakerda, tuh seminar-seminar. Selanjutnya bidang humas. Nah, bidang humas ini ada 5 bidang, menyelenggarakan dan membina hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah dan swasta. Makanya saya minta bidang humas itu harus tahu kantor-kantor apa yang ada di Kota Pontianak ini. Berikutnya mempersiapkan bahan-bahan press release. Press release ini bahan-bahan, tidak ada lagi ketua umum tuh ngomong tanpa press release. Ya, misalnya nanti itu bidang humas tuh buat kayak kita kayak bola tuh kan, ada press release-nya tuh wartawan tuh nanya di situ. Ya. Kemudian expose brosur, booklet, leaflet dalam rangka sosialisasi lembaga pembinaan dan pengembangan pesta paduan suara Gereja Katolik Nasional. Selanjutnya mempersiapkan publikasi melalui media cetak dan elektronik. Nah, saya minta nanti di Arjun nih harus ada di dunia internetnya nih. Kemudian menggalang pengerahan massa dalam setiap kegiatan lembaga pembinaan dan pengembangan pesta paduan suara Gereja Katolik daerah. Jadi nanti Pesparani itu tidak boleh tidak ditonton. Jadi mereka harus tahu 8 paroki itu misalnya mereka menggalang massa dari OMK-nya nonton. Anggaplah yang datang itu nonton misalnya 20 orang, kan lumayan ya. Jadi masa Pesparani tidak ditonton? Ya kan? Ya, itu HUT kan. Kalau HUT itu enggak inilah ya. Berikutnya menggalang kerjasama dan partisipasi gereja dan masyarakat Katolik untuk menyukseskan kegiatan-kegiatan lembaga pembinaan dan pengembangan pesta paduan suara gereja ini. Nah, sebenarnya di 2025 ini karena pas Natal, Humas ini udah harus buat ini loh. Ucapan selama memasuki masa Advent. Masa Advent kan 4 minggu, lebih lama daripada masa Natal, kan? Di bawahnya LP3. Lalu melakukan advokasi terhadap persoalan-persoalan yang menyangkut lembaga pembinaan dan pengembangan pesta paduan suara gerejani, Katolik daerah dan pihak pemerintah dan swasta. Jadi ada advokasinya bidang humas ini. Beberapa kali saya minta bidang humas ini ya kan mengadakan yang namanya ya sosialisasi, kemudian juga untuk memberikan pemahaman bahwa LP3K ini ada di Kota Pontianak. Dan kita ini mohon maaf keberadaan kita ini sebenarnya ya harusnya pada usia kelima ini sudah menjadi
kan kita balita ya, usia ke-6 itu artinya kita sudah, ya kalau balita kan udah pandai bicara dan sebagainya, berjalan dan sebagainya. Baik, mungkin itu saja Bu untuk bahan rapat kita besok. Mohon untuk kehadiran ibu-ibu sekalian lagi yang sudah hadir ini. Jadi saya sangat apresiasi sekali dengan Bu Elis dan Bu Ana. Inilah kantor kita. Sekali lagi kita tidak ingin mengadakan piket, tetapi kalau bisa adalah waktu seminggu sekali di sini. Silakan ya kan. Yang pertama mungkin ada komunikasi dengan para pencipta sampai jam 4 ini jam? Ini jam setengah. Nah, sampai jam 4. Besok juga sampai jam 4. Mohon kesediaan waktunya. Ini karena kita sudah tidak ada kegiatan lagi setelah ini mau dilaporkan di provinsi. Mau ada konsumsi lagi. Besok seharusnya ada. Ya, besok diadakan saja ya. Karena yang hari ini kita memang terbatas. Sebenarnya bukan terbatas sih. Jumlah kita yang datang ini. Ya kan, jumlah kita 38. Makanya saya katakan puji Tuhan kalau ada 10 orang, 20 orang, seharusnya tuh bisa sih. Sebenarnya Pak, Nah. kalau udah rapat gini, Bapak ngomong kayak gitu, rasanya saya mau di gereja saya tuh mau melibatkan gitu orang-orang terutama untuk mengembangkan kur-kur yang ada, Ya. pemazmur-pemazmur, mari kita rapat, kita ajarkan mereka mazmur seperti ini loh. Nanti ada diperlombakan untuk lingkungan Baik. kita gitu. Tapi cuma satu orang, rasanya gimana gitu.